Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa fi riwayatin wa kullu dolalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin. Dan kali ini kita sudah masuk kepada bab yang pertama. Sebelumnya kita masih di mukaddimah sebelumnya ya. Nah, kita bab pertama sekarang di dalam Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu yang terbagi kepada 7 bab. Nah, ini dia bab yang pertama, fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allum, tentang keistimewaan ilmu, mengajar dan belajar. Khair Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-babul awal, bab yang pertama dalam kitab Al-Ilm. Bab yang pertama ini kata Imam Al-Ghazali itu membahas fi fadlil ilmi, tentang fadilah ilmu, wa ta'lim dan mengajar, wa ta'allumi belajar, wa syawahiduhu dan syawahidnya atau dalilnya, alasannya, minan naqli daripada dalil naqliyah, nukilan, wal aqli dan dalil aqliyah. Fadilatul ilmi, keistimewaan ilmu. Syawahiduha minal Qur'an, adapun syawahidnya atau dalilnya minal Qur'an daripada Al-Qur'an, yaitu qauluhu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla yang berbunyi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahidallah, Allah bersaksi, annahu bahwasanya, la ilaha illahu tiada Tuhan kecuali Dia, wal malaikatu begitu juga para malaikat, wa ulul ilmi dan begitu juga yang mempunyai orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Qa'iman bil qisti, dia berdiri bil qisti dengan penuh keadilan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala berdiri bertanggung jawab dalam hal mengatur makhluknya, bil qisti dengan penuh keadilan. Ini surah Ali Imran ayat 18. Khair. Fandur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi. Nah, lihatlah kata Imam Al-Ghazali, kaifa bada'a, bagaimana memulai Allah Subhanahu wa taala bi nafsihi akan dirinya, wasanna bil malaikati dan mengurutkan pada urutan kedua, artinya setelah dirinya yaitu para malaikat, wasallasam kemudian mengurutkan yang ketiga adalah ahlul ilmi, adalah orang-orang yang berilmu. Ya, dalam ayat ini syahidallah, yang pertama Allah bersaksi, kemudian setelah Allah yang kedua adalah malaikat, kemudian yang ketiga adalah orang yang berilmu. Itu maksud beliau, wanahika bihada, wanahika bihada, dan melarangmu ini, maksudnya cukuplah bagimu ini, ayat ini sebagai dalil syarfan akan kemuliaan yang namanya ilmu, wa fadlan dan kelebihan yang namanya ilmu, wajilaan dan jelas, wa nablan dan luar biasa yang namanya ilmu pengetahuan. Tak perlu, kata Imam Al-Ghazali kurang lebih Bapak Ibu sekalian, tak perlu kita mencari dalil yang lain yang menggambarkan akan keistimewaan yang namanya ilmu. Cukuplah ayat ini, kata beliau, kita sudah bisa menebak betapa yang namanya ilmu itu luar biasa, karena ayat ini berbicara tentang ketauhidan, tentang ma'rifatullah, tentang Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang paling tertinggi matlamat hidup kita. Nah, siapa yang bisa sampai ke sana yang mengetahui itu, yaitu Allah sendiri yang pertama. Kemudian yang kedua adalah para malaikat. Kemudian yang ketiga, nah di sini tidak ada perantaraan antara manusia, antara ulul ilmi, orang yang berilmu, dengan malaikat.
setelah malaikat adalah mereka orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Ini menggambarkan bahwa, atau ayat ini menggambarkan bahwa ilmu ini fadilahnya, syarfannya, jilaannya, nablannya itu sangat jelas sekali, luar biasa sekali. Oke. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian ayat yang kedua Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mengangkat Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman dari kalian, kemudian walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu pengetahuan, darajatin, banyak derajat, bukan satu dua ya. Al-Mujadalah, ini surah Al-Mujadalah ayat 11. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajah. Ya, bagi para ulama, bagi orang yang berilmu itu banyak sekali derajat melebihi orang yang beriman. Nah, banyaknya itu bisa berimiati darajah, perbandingannya adalah 700 derajat. Ya, ini penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang derajat orang yang diberikan ilmu pengetahuan kepadanya, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Ma bainad darajataini masiratu 500 amin. Nah, antara dua derajat, ya, artinya dari satu derajat ke derajat yang lain itu jaraknya perjalanan 500 tahun. Nah, maksudnya ya betapa ya jauhnya, betapa lebarnya jarak, betapa tingginya, betapa mulianya orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu pengetahuan. Lagi-lagi ayat ini menekankan atau menggambarkan kepada kita bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu fadilahnya luar biasa. Wa qala azza wa jalla, selanjutnya Allah berfirman, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Az-Zumar ayat 9, jelas tidak sama. Jadi ini istifham ingkar ya dalam ilmu tafsir. Istifham yang diingkari bahwa itu tidak akan pernah sama. Nah, jelas orang yang diberikan kepada mereka ilmu pengetahuan itu, artinya orang yang tahu, yang berilmu itu jelas di atas daripada orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan atau yang tidak berilmu. Oke. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya itu adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu, para ulama. Nah, maqam khasyah ini yang kita tahu ya, jelas maqam khasyah ini adalah maqam tertinggi ya, maqam yang boleh dikata atau pasti mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan ridho Allah itulah matlamat kita yang paling agung dalam kehidupan ini untuk kita capai, dan itu bisa kita dapatkan ketika ada khasyah di dalam hati kita. Dalam ayat radhiyallahu taala anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan orang sembarang, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan atau para ulama. Jadi ayat ini menegaskan lagi fadilah ilmu pengetahuan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Katakanlah wahai Muhammad, kafa billahi, cukuplah Allah, syahidan, sebagai saksi, baini wa bainakum, antara aku dan antara kalian wahai orang-orang kafir, wa man 'indahu ilmul kitab, dan orang yang ada di sisinya pengetahuan tentang Alkitab. Kalau saya tidak salah Bapak Ibu sekalian, ini berkenaan dengan sangkaan atau tuduhan orang-orang kafir kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka katakan, atau yang masyhur kita dengar, lasta mursalah, kata mereka ya, tuduhannya, engkau itu bukan utusan. Nah, atas dasar itu Allah menurunkan ayat ini, katakan wahai Muhammad kepada mereka bahwa saksi saya yang membenarkan bahwa saya benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah. Allah sebagai saksinya sendiri, dan plus
man indahu ilmul kitab, dan orang yang ada di sisinya pengetahuan. Lagi-lagi ilmu pengetahuan di sini, ilmu pengetahuan tentang Alkitab. Nah, di sini justru tidak disebutkan para malaikat, Allah sebagai saksi dan orang yang diberikan kepadanya ilmu pengetahuan. Ayat ini menggambarkan atau lagi-lagi menegaskan keistimewaan ilmu pengetahuan. Surah Ar-Ra'd ayat 43. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bih. Ya. Berkata yang ada di sisinya pengetahuan tentang Alkitab, ya, orang yang atau pemuda yang ada pada dirinya pengetahuan tentang Alkitab, ana atika bih, aku yang akan mendatangkannya kepadamu. Ini kalau saya tidak salah bercerita tentang arahan daripada Nabiullah Sulaiman alaihissalam kepada masyarakatnya, siapa yang mampu untuk mendatangkan singgasana Balqis. Pada saat itu tidak ada yang bisa, hanya ada satu yang menawarkan diri, kurang lebih seperti itu, dan dia adalah Ifrit. Dia berkata, aku mampu untuk mendatangkan kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, aku sudah bisa datangkan itu singgasana Balqis dalam sekejap saja. Tapi ternyata ada yang lebih hebat daripada itu lagi. Nah, inilah yang dimaksud. Seorang laki-laki indahu ilmu, ada pengetahuan tentang Alkitab, ada ilmunya tentang Alkitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan laki-laki itu mengatakan, aku mampu mendatangkan singgasananya qabla ayyar tadda ilaika tarfuk, sebelum engkau mengedipkan mata. Lebih cepat lagi, sekejap saja, lebih hebat sekali. Nah, ini ayat ini bercerita tentang itu kalau saya tidak salah. Jadi Allah mengatakan, berkata orang yang ada di sisinya pengetahuan tentang Alkitab, ana atika bi, aku yang akan mendatangkannya bihi, dengannya, mendatangkan kepadamu dengannya. An-Naml, surah An-Naml ayat 40. Tambihan ala annahu iqtadara biquwatil ilmi. Kata Imam Al-Ghazali, ayat ini memberikan peringatan kepada kita, indikasi kepada kita, ala annahu, atas bahwasanya dia, man indahu ilmu kitab itu, iqtadara, dia mampu biquwatil ilmi, dengan kekuatan yang namanya ilmu. Dia mampu mendatangkan singgasana Balqis itu dengan satu kekuatan, yaitu kekuatan ilmu. Otomatis ayat ini lagi-lagi menegaskan keistimewaan ilmu pengetahuan. Wa qala azza wa jalla, selanjutnya Allah azza wa jalla berfirman, wa qala alladhina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan. Berkata orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu pengetahuan, celaka kalian, sawabullah, pahala Allah, khairun, itu lebih baik, liman amana, bagi orang yang beriman, wa amila solihah, dan yang beramal soleh. Al-Qasas ayat 80 ya, 80. Nah, kata Imam Al-Ghazali, bayyana anna idhama qadril akhirah yu'lamu bil ilmi. Allah menjelaskan di ayat ini bahwasanya besarnya kadar akhirat itu, ya, status akhirat itu besarnya, luar biasanya, itu yu'lamu, bisa diketahui dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Orang yang sadar akan situasi, akan status hari akhirat atau akhirat kelak nanti, itu adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Karena di sini, di ayat ini, utul ilma, mereka mengatakan kepada orang-orang yang tidak beriman, celaka kalian, pahala Allah itu lebih baik. Artinya pahala untuk hari akhirat. Ya, berarti secara tidak langsung mereka menyadari tentang kadar, status yang namanya hari akhirat tersebut, sehingga mereka mengatakan seperti ini. Nah, kenapa mereka mengatakan seperti ini? Karena adanya, atau karena dia tahu atau mereka tahu itu dengan ilmu pengetahuan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illal alimun.
Demikianlah al-amsal, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran yang kami jelaskan, nadribuha ya linnasi, kami paparkan ia kepada orang-orang, wa ma ya'qiluha illal alimun, dan tiadalah yang mampu memahaminya, yang masuk di akalnya, illal alimun, kecuali orang-orang yang alim, yang berilmu. Lagi di sini disebutkan Al-Ankabut 43. Jadi banyak sekali ini Bapak Ibu sekalian dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menegaskan keistimewaan ilmu pengetahuan. Khair, wa qala ta'ala, selanjutnya Allah berfirman, walau rudduhu ila rasul, andai kata mereka mengembalikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya perkara mereka yang muskil, yang mereka tidak tahu tentang masalah hukum atau semacamnya, wa ila ulil amri, dan kepada orang ulul amri minhum, ya, ulil amri minhum yaitu para ulama, orang yang dipercayailah, kurang lebih orang yang dipercayai kepadanya akan suatu perkara. Nah, itu disebut dengan ulul amri. Nah, tentunya perkara di sini kalau dalam ilmu agama ya tentunya para ulama yang dimaksud. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Nah, maka atau niscaya akan diketahuilah ia permasalahan yang mereka hadapi, yang tahu solusinya atau jalan keluarnya adalah orang-orang yastambitunahu, ya, yang mengistimbat, yang memunculkan satu hukum, ya, minhum, daripada mereka, daripada ulul amri ini, ya, mereka yang tahu. An-Nisa ini ayat 83. Nah, penjelasan Al-Imam Al-Ghazali terkait ayat ini, radda hukmahu fil waqa'i ila istimbatihim wa alhaqa rutbatahum bi rutbatil anbiya. Radda hukmahu, Allah mengembalikan, memasrahkan hukumnya fil waqa'i, pada peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi di masyarakat. Itu hukumnya dikembalikan ila istimbatihim, kepada hasil istimbat mereka ulul amri, nah, orang yang berilmu itu, ulul amri, para ulama, orang berilmu, dikembalikan kepada mereka. Wa al-haqqa, dan Allah mengikutkan rutsbatahum, nah, martabat mereka atau tahap mereka, bi rutsbatil anbiya, kepada martabat para nabi, fi kasfi hukmillah, dalam hal menyingkap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Oke, yang tahu tentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu adalah utusannya, Nabi, ya, Rasul. Nah, kemudian siapa lagi? Nah, ini martabat yang kedua setelah Rasul adalah ulil amri, yaitu ulul amri dalam hal ini adalah para ulama. Jadi mereka yang akan tahu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi atau waqi'iyah yang terjadi di masyarakat. Oke. Selanjutnya, waqila fi qaulihi ta'ala, dan dikatakan pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ya bani Adam, wahai anak cucunya Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum, sesungguhnya kami telah menurunkan ke atas kalian suatu pakaian yang menutupi keburukan kalian. Tafsirnya di sini yakni al-ilm. Tafsir daripada libas adalah ilmu pengetahuan. Kata Imam Al-Ghazali, warishan, dan rish di sini tafsirnya al-yakin, yaitu keyakinan. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Surah Al-A'raf ayat 26, yakni al-haya, ya, takwa yang dimaksud di dalam ayat ini kata beliau adalah al-haya, malu. Nah, jadi ayat ini penegasannya tentang fadilah al-ilmu, keistimewaan ilmu itu adalah letaknya pada libas, yang mana ditafsirkan di sini sebagai ilmu pengetahuan. Wa qala azza wa jalla, selanjutnya Allah azza wa jalla berfirman, wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin, sungguh kami telah datangkan kepada mereka satu kitab yang kami jelaskan ia di atas ilmu
pengetahuan. Lagi-lagi al-ilmu. Al-A'raf 52. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, falanakussanna alaihim bi ilmin, kami akan kisahkan ke atas mereka dengan ilmu lagi di sini. Al-A'raf ayat 7. Wa qala azza wa jalla, selanjutnya Allah azza wa jalla berkata, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Akan tetapi ia adalah ayatun bayyinatun, ayat yang menjelaskan. Jadi Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan fi suduril ladzina, yang berada pada dada orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu pengetahuan. Luar biasa sekali, ilmu pengetahuan. Al-Ankabut 49. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, khalaqal insana allamahul bayan. Surah Ar-Rahman ini ayat 3 sampai ayat 4. Khalaqal insan, dialah yang menciptakan manusia, wa 'allamahu, dan ia ajarkan, dia ilmukan mereka manusia itu al-bayan, penjelasan-penjelasan atau kejelasan-kejelasan. Wa innama dzakara dzalika fi ma'radil imtinan. Allah menyebutkan ini khalaqal insana 'allamahul bayan ini fi ma'radil imtinan itu terkait atau bertujuan memberikan anugerah kepada manusia atau kepada al-insan. Apa yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah allamahul bayan. Allah ajarkan mereka, Allah berikan ilmu pengetahuan. Kurang lebih seperti Allah ilmukan mereka al-bayan dengan penjelasan-penjelasan. Allamahu ini yang dimaksud ma'aradul imtinan, anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan satu nikmat yang luar biasa. Secara tidak langsung atau otomatis, maka anugerah dalam hal ilmu pengetahuan di sini, di ayat ini, itu mengindikasikan bahwa keistimewaan yang namanya ilmu pengetahuan itu luar biasa sekali. Khair wa ammal akhbaru. Nah, kemudian adapun syawahidnya atau dalilnya dari sisi hadis, akhbar atau perkataan sahabat, perkataan tabi. Nah, ini banyak sekali dimuat di sini, dan saya rasa kita sambung pada pembahasan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan, agar supaya kita berada pada posisi yang fadilahnya luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.